Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Rati Desriani. Di sini saya akan menjelaskan laporan pendahuluan saya dalam fase kegawat daruratan, yaitu dengan keracunan. Nah, langsung saja definisi. Nah, definisi dari keracunan ini menurut Bernard and Sudat 2016 ialah masuknya zat beracun dalam tubuh manusia baik melalui sistem pencernaan maupun sistem pernafasan, kemudian melalui mukosa yang akan menimbulkan gejala klinis. Kemudian menurut Perez 2014, keracunan makanan adalah suatu saat manusia menelan makanan yang mengandung bakteri, virus, jamur yang terkontaminasi dengan racun. Nah, kemudian ada etiologi dari keracunan. Yang pertama ada dari mikroba. Nah, mikroba ini yang menimbulkan keracunan. Yang pertama ada Escherichia coli patogen, kemudian ada Salmonella, kemudian Staphylococcus, kemudian ada Bacillus dan Streptococcus. Nah, kemudian yang kedua ada dari bahan kimia. Nah, bahan kimia ini seperti bahan peptisida, yaitu bara golongan organofosfat. Nah, kemudian ada dari organo, sulfat dan karbonat. Nah, kemudian yang terakhir ada penyebab yaitu dari toksin. Nah, toksin ini yang biasanya itu pada jamur, kemudian pada singkong, kemudian ada tempe, kemudian ada keracunan bayam, kemudian ada keracunan singkong. Nah, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi dari keracunan. Nah, klasifikasi keracunan ini yang pertama ada dari makanan. Nah, dari makanan ini kemudian juga dapat meminum sesuatu yang mengandung racun. Nah, bahan-bahan makanan yang dapat menimbulkan racun seperti yaitu keracunan botulinum, kemudian keracunan singkong, keracunan jengkol, kemudian ada keracunan jamur. Nah, kemudian ada dari minyak tanah. Nah, kemudian pada minyak tanah ini biasanya penyebabnya karena meminum minyak tanah. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu baygon. Kemudian ada yaitu bahan kimia. Keracunan bahan kimia bisa melibatkan seperti bahan kimia yang rumahan, kemudian produk pertanian. Nah, kemudian yang terakhir ada sengatan serangga. Nah, sengatan serangga ini biasanya sengatan yang adanya pada ular, kemudian ada pada kalajengking. Nah, yang seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada manifestasi klinis. Nah, manifestasi klinis ini menurut Nur Arif dan Kusuma 2017 menyebutkan yang pertama adalah gejala yang paling menonjol meliputi dengan kelainan visus, kemudian hiperaktivitas kelenjar ludah dan keringat, adanya gangguan saluran pencernaan, kemudian kesukaran bernafas. Nah, kemudian pada keracunan ringan. Nah, keracunan ringan ini biasanya menimbulkan gejala klinis yaitu yang pertama ada anoreksia, kemudian nyeri kepala, adanya kelemahan umum, kemudian rasa takut yang berlebihan, kemudian adanya tremor pada lidah dan kelopak mata. Nah, biasanya manifestasi klinis pada keracunan sedang. Nah, keracunan sedang biasanya menimbulkan nausi, kemudian muntah-muntah, adanya kejang, kemudian hipersaliva dan bradikardi. Nah, pada keracunan berat, ini ditandai dengan manifestasi klinis juga yang berat seperti diare, kemudian reaksi cahaya yang negatif, kemudian sesak napas, sianosis, adanya edem paru, kemudian inkontinensia urin, dan koma atau blokade jantung. Nah, sekarang saya akan menjelaskan patofisiologi dari keracunan. Nah, keracunan ini dapat disebabkan dari beberapa hal. Di antaranya ada bahan kimia, kemudian mikroba, kemudian ada dari makanan, kemudian toksin dan lain-lain. Nah, penyebab tersebut akan menjadi
atau mempengaruhi vaskular sistemik sehingga terjadi penurunan organ terjadinya penurunan organ dalam tubuh. Nah, biasanya keracunan ini ditandai adanya gangguan pernapasan, kemudian adanya gangguan sirkulasi darah dan kerusakan akibat dari bahan kimia atau bahan zat beracun yang dirasakan. Nah, kemudian penyebab tersebut akan menimbulkan efek samping dari keracunan tersebut. Yang pertama ada mual, muntah, kemudian terasa pusing kepala, kemudian adanya diare dan berbagai macam yang dapat mengakibatkan dari keracunan tersebut. Nah, baiklah, sekarang saya akan menjelaskan pathway dari keracunan. Nah, keracunan ini disebabkan ada 3 penyebab. Yang pertama adanya makanan, yaitu makanan bakteri dan non-bakteri, kemudian bahan kimia dan obat-obatan, kemudian ada dari gigitan serangga. Nah, dari penyebab yang pertama ada makanan. Nah, makanan ini makanan yang beracun masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian masuk ke dalam saluran pencernaan, akan mengakibatkan mual muntah karena reaksi dari makanan yang mengandung bakteri, virus, kemudian jamur. Nah, kemudian juga terkontaminasi dengan racun. Nah, klien dengan keracunan tersebut akan mengakibatkan mual muntah, kemudian juga ditandai dengan diare yang akan muncul masalah keperawatan, yaitu dengan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, kemudian etiologi dari bahan kimia dan obat-obatan sama halnya dengan makanan yang akan masuk ke dalam sistem pencernaan atau saluran pencernaan yang akan adanya gangguan pada sistem pencernaan. Kemudian adanya pembekuan darah dan akan terganggunya sistem saraf otonom. Nah, dari terganggunya gangguan saraf otonom tersebut akan mengakibatkan kelemahan umum pada klien. Nah, dari kelemahan umum tersebut klien akan merasakan kram otot, kemudian pergerakan yang adanya gangguan pergerakan yang akan mengakibatkan klien sulit untuk melakukan aktivitas, yang akan muncul masalah keperawatan, yaitu hambatan imobilitas fisik. Nah, dari hal tersebut kemudian akan mengakibatkan nyeri atau nyeri kepala dan otot, yang akan muncul masalah keperawatan, yaitu nyeri akut. Nah, dari gigitan serangga, penyebab dari gigitan serangga akan memunculkan nyeri lokal pada gigitan tersebut, misalnya pada gigitan ular. Nah, pada gigitan ular tersebut biasanya cenderung akan proses dari racun ular tersebut akan mengalirkan ke seluruh tubuh. Nah, masuknya racun tersebut akan mengakibatkan mual muntah dan reaksi patogen pada tubuh manusia. Nah, kemudian akan terjadi dehidrasi dan kekurangan volume cairan. Nah, dari gangguan saraf otonom tersebut akan menggangguan, yaitu gangguan sistem saraf pernapasan. Nah, biasanya pasien dengan keracunan ini akan adanya gangguan pernapasan. Nah, gangguan pernapasan ini akan muncul, yaitu pada masalah keperawatan, yaitu ketidakefektifan pola nafas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pemeriksaan penunjang dari keracunan ini. Yang pertama ada pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan laboratorium ini biasanya dilakukan tes darah, kemudian kondisi tinja, kemudian pemeriksaan parasit. Nah, kemudian ada pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan gas darah arteri, kemudian pemeriksaan uji fungsi ginjal, kemudian ada pemeriksaan osmolitas serum, kemudian ada elektrokardiogram. Adanya pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan CT scan. Kemudian saya akan menjelaskan komplikasi dari keracunan. Nah, komplikasi dari keracunan ini biasanya hal lanjut
setelah pasien terkena racun tersebut. Nah, kemudian adanya kejang, kemudian koma, bisa jadi pasien tersebut bisa henti jantung, kemudian bisa jadi juga henti napas atau apnea, dan adanya shock. Nah, selanjutnya penata laksanaan dari keracunan. Nah, penata laksanaan pada keracunan ini penata laksanaan keracunan ini yang dilakukan di rumah. Misalnya ada anggota keluarga yang terjadi keracunan baik dari makanan, kemudian bahan kimia, dan dari desengatan serangga. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kurangi racun dalam tubuh yang masuk dengan cara yaitu segera minumkan air putih atau air susu untuk mengeluarkan racun tersebut. Kemudian usahakan untuk mengeluarkan racun dengan merangsang klien muntah. Kemudian usahakan korban muntah dengan wajah menghadap, kepala menunduk. Nah, kemudian setelah itu penolongan pertama di rumah, bawa klien untuk ke fasilitas kesehatan, misalnya puskesmas, rumah sakit terdekat. Kemudian penata laksanaan medis yang pertama ada tindakan emergensi. Nah, tindakan emergensi ini yang pertama kita pastikan airway, breathing, dan circulation. Nah, kemudian adanya resusitasi, kemudian ada eliminasi, dan antidontum atau penawar racun. Nah, kemudian asuhan keperawatan teoritis meliputi pengajian primer mulai dari airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Kemudian pengkajian sekunder mulai dari data subjektif, data objektif, dan pemeriksaan keseluruhan, yaitu 10 pemeriksaan. Nah, selanjutnya yaitu ada diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan ini yang pertama ada ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan faktor biologis, yaitu faktor yang berada dalam tubuh klien. Kemudian yang kedua ada ketidakefektifan pola napas. Nah, ketidakefektifan pola napas ini berhubungan dengan hiperventilasi. Kemudian ada kekurangan volume cairan. Nah, kekurangan volume cairan ini berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Nah, kehilangan cairan aktif ini ditandai dengan tadi yaitu mual dan muntah pada klien. Kemudian hambatan mobilitas fisik. Nah, hambatan mobilitas fisik ini berhubungan dengan perubahan metabolisme seluler. Kemudian yang terakhir ada nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rencana asuhan keperawatan. Yang pertama adalah dengan diagnosa ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan faktor biologis. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan klien mampu mengaktifkan atau nutrisi yang mengharapkan nutrisi klien membaik. Dan kriteria hasil yang pertama asupan makanan, kemudian asupan cairan, kemudian adanya energi dari pasien, dan hidrasi. Nah, di sini manajemen intervensi yang diberikan yaitu manajemen nutrisi. Nah, manajemen nutrisi ini yang pertama kita lakukan yaitu tentukan status gizi pasien, kemudian identifikasi adanya alergi, kemudian instruksikan kepada pasien dengan kebutuhan pasien. Kemudian yang keempat yaitu adalah atur diet pasien yang diperlukan. Misalnya makan makanan yang sebelumnya akan menimbulkan keracunan, kita hentikan. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah hambatan mobilitas fisik. Nah, hambatan mobilitas fisik ini berhubungan dengan perubahan metabolisme seluler. Nah, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan klien dengan kriteria hasil yaitu melakukan keseimbangan, kemudian gerakan otot, dan adanya kinerja pengaturan tubuh. Nah, intervensi yang kita berikan yaitu terapi latihan. Yang pertama berikan pasien pakaian yang lembut dan tidak mengekang, kemudian sediakan tempat tidur yang rileks untuk pasien, kemudian bantu pasien untuk melakukan ambulasi dini, kemudian dorong klien untuk melakukan ambulasi dini.
Selanjutnya ada nyeri akut berhubungan dengan cedera biologis. Nah, dari sini setelah kita lakukan tindakan keperawatan yaitu dengan kontrol nyeri. Nah, kontrol nyeri ini yang pertama, klien mampu mengenali akibat daripada nyeri, kemudian menggambarkan faktor penyebab, kemudian menggunakan tindakan pencegahan. Nah, ini intervensi yang kita berikan yaitu manajemen nyeri. Nah, manajemen nyeri ini yang kita lakukan pertama adalah lakukan pengkajian secara komprehensif meliputi nyeri, kemudian lokasi, waktu, dan tempat nyeri tersebut. Kemudian berikan informasi klien mengenai nyeri. Kemudian ajarkan klien itu prinsip-prinsip manajemen nyeri, yaitu dengan prinsip relaksasi nafas dalam. Kemudian dukung istirahat dan tidur pasien untuk melakukan istirahat yang adekuat. Kemudian diagnosa selanjutnya yaitu ketidakefektifan pola napas. Nah, ketidakefektifan pola napas ini setelah kita lakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam dengan kriteria hasil yaitu menunjukkan adanya frekuensi pernapasan yang normal, kemudian irama pernapasan normal, kemudian kedalaman inspirasi, kemudian kepatenan jalan nafas, dan saturasi oksigen. Nah, biasanya pasien yang keracunan ini memiliki gangguan pada sistem pernapasan. Yang akan kita lakukan yaitu monitor pernapasan. Nah, monitor pernapasan ini ialah monitor kecepatan, baik irama dan kedalaman dan kesulitan pasien dalam bernapas. Kemudian monitor pola napas dan monitor keluhan dari gangguan sistem pernapasan dirasakan klien. Kemudian monitor peningkatan kelelahan. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ada kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Nah, setelah kita lakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam uh, uh, akan menimbulkan yaitu reaksi yang pertama waktu pengosongan lambung. Nah, waktu pengosongan lambung ini apabila pasien dengan keracunan makanan, kemudian adanya mual muntah yang meningkat dan peningkatan gerakan peristaltik pada abdomen. Nah, intervensi yang kita berikan yaitu monitor tanda-tanda vital. Nah, monitor tanda-tanda vital ini berhubungan dengan keracunan seperti tekanan darah stabil, kemudian nadi, suhu, dan status pernapasan. Kemudian monitor warna kulit pasien, adanya cyanosis atau kebiruan, dan identifikasi kemungkinan adanya perubahan tanda-tanda vital. Dan yang terakhir yaitu monitor irama dan tekanan jantung klien. Baiklah, itulah laporan pendahuluan saya dalam fase kegawat daruratan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.